Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Aksi Nyata Modul 1.1. Masih bersama saya, Rini Putrianita, SPSI, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMA 6 Solok Selatan, Kabupaten Solok Selatan. Baiklah, pada pembahasan pertama, saya akan mengeksplor tentang perasaan saya selama mengikuti program guru penggerak pada modul 1.1. Saya merasa proses layanan bimbingan konseling yang saya lakukan selama ini masih berpusat kepada guru atau teacher-centered. Seharusnya, layanan konseling itu berpusat kepada murid sehingga dapat menggali, mengembangkan potensi yang ada pada murid sehingga murid bisa berkembang secara maksimal. Baik, selanjutnya, dalam modul 1.1 ini, saya banyak belajar mengenai konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu mengenai tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan ini sangat menginspirasi saya sebagai seorang guru BK karena kodrat anak merupakan salah satu aset yang harus saya kembangkan dan merupakan cara yang sangat efektif bagi saya dalam pencapaian visi misi dari bimbingan konseling. Setelah saya mempelajari tentang materi-materi yang berkaitan dengan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, banyak hal yang sudah saya pelajari, terutama mengenai tujuan pendidikan itu sendiri. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan, saya akan mengubah pendekatan atau metode layanan dari berpusat pada guru atau teacher-centered menjadi berpusat kepada murid, yaitu student-centered, dengan menerapkan prinsip-prinsip profil pelajar Pancasila sebagai tujuan dari gagasan kurikulum merdeka. Nah, setelah proses pembelajaran pada modul 1.1 tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tibalah saatnya bagi saya untuk melakukan praktek baik, yaitu melakukan aksi nyata pada modul 1.1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat pelaksanaan layanan klasikal tentang pembuatan mind mapping sebagai rencana karir yang saya lakukan pada kelas 12 yang saya laksanakan pada konsep layanan klasikal. Untuk pelaksanaan kegiatan aksi nyata, kita masuk kepada tahap pertama, yaitu perencanaan. Kegiatan perencanaan dilakukan sebagai penyusunan kegiatan layanan yang akan dilaksanakan di dalam kelas dengan berdiskusi dengan rekan sebaya dan murid. Pada kesempatan ini, saya juga berdiskusi dengan wakil bidang kurikulum karena pada kesempatan kali ini saya juga akan diobservasi oleh bagian kurikulum untuk dinilai apakah pelaksanaan kegiatan pembelajaran saya sudah mengalami peningkatan. Kita masuki kepada sesi selanjutnya, yaitu pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang sedang kita lihat dalam slide kali ini, yaitu kegiatan berdoa dan salam yang dilakukan pada saat sebelum dan sesudah layanan dilaksanakan. Baik, pelaksanaan kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan refleksi materi sebelumnya. Pada kegiatan ini, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplor dan mengingat kembali materi yang sebelumnya kami bahas. Dalam kesempatan ini juga, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik secara random bagi siapa saja yang ingin menjelaskan dan mengingat materi sebelumnya untuk dijelaskan di depan teman-teman yang lainnya.
Pelaksanaan selanjutnya yaitu orientasi masalah pada peserta didik melalui video dan gambar. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan tentang makna dan konsep mind mapping, apa tujuan pembuatan mind mapping, apa manfaat mind mapping, dan bagaimana cara peserta didik untuk membuat dan menyusun mind mapping sesuai dengan konsep dan rencana kehidupan karir mereka yang akan mereka buat atau akan mereka rencanakan pada masa yang akan datang. Setelah orientasi masalah dianggap sudah memenuhi syarat dan siswa sudah memahami tentang materi-materi yang disampaikan, maka siswa diminta untuk melakukan kolaborasi dalam kelompok. Kolaborasi dalam kelompok ini bertujuan untuk dapat bertukar pikiran dalam pembuatan mind mapping, sehingga konsep dari pembuatan mind mapping ini bisa lebih luas dan bisa lebih terarah. Apapun yang mereka diskusikan nanti, mereka akan membuat mind mapping sesuai dengan apa tujuan dan rencana karir mereka masing-masing. Kegiatan selanjutnya yaitu pelaksanaan presentasi dalam kelompok. Kegiatan presentasi ini, siswa diminta untuk mengungkapkan konsep-konsep yang sudah mereka eksplor dalam diskusi kelompok. Dan pada kesempatan ini pula, siswa dilatih dalam tanggung jawab, kreativitas, dan kemampuan bernalar kritis. Setelah semua kelompok menampilkan dan sudah memaparkan semua konsep-konsep yang sudah mereka buat, dan siswa juga sudah membuat konsep mind mapping sesuai dengan perencanaan karir mereka masing-masing, tibalah saatnya mereka menempelkan hasil karya yang sudah mereka buat, merefleksikan, dan memberi apresiasi kepada hasil karya yang telah mereka buat dengan cara memberikan nilai, memberikan tanggapan positif, dan kemudian menempelkan hasil dari mind mapping itu di dinding kelas atau di mading kelas yang sudah disediakan. Apresiasi merupakan hal yang penting dalam memotivasi murid karena mereka akan merasa dihargai dan akan semakin bersemangat dalam melakukan layanan berikutnya. Tantangan yang saya hadapi pada pelaksanaan layanan klasikal kali ini tentang tema mind mapping adalah masih adanya murid yang kurang antusias dalam mengikuti kegiatan layanan. Solusinya, saya melakukan pendekatan secara individu dan melatih serta mengajak peserta didik untuk tetap aktif dalam kegiatan diskusi. Selanjutnya, ini adalah mind mapping yang dihasilkan oleh murid. Saya sangat apresiasi sekali karena siswa sudah dapat membuat mind mapping kehidupannya masing-masing, di mana mereka sudah dapat menentukan dan merencanakan karir mereka dalam bentuk mind mapping yang sudah sangat sesuai dengan keinginannya pada masa yang akan datang. Dan pada slide selanjutnya, saya juga akan memaparkan tentang testimoni kegiatan layanan klasikal yang saya lakukan, yaitu dari guru rekan sejawat saya yang sekaligus merupakan wakil kesiswaan bidang kurikulum dan salah satu murid saya bernama Muhammad Gusdi Safari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tetri Alianova, Wakil Kurikulum SMA Negeri 6 Sulawesi Selatan. Pada saat ini saya akan memberikan testimoni kepada rekan kerja saya yang bernama Rini Putrianita, calon guru penggerak Angkatan 11. Rini Putrianita yang biasa dipanggil dengan Nita sudah melakukan perubahan dalam melaksanakan kurikulum Merdeka. Perubahan yang dilakukannya yaitu pada saat melaksanakan observasi bimbingan klasikal, Nita sudah melakukan pembelajaran yang berpusat kepada murid, yakninya memberikan kesempatan kepada siswa dalam mengeksplorasi
siswa itu sendiri, contohnya dalam memberikan pertanyaan ataupun dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru. Selain itu, Rini Putrianita dalam melakukan bimbingan klasikal sudah menggunakan media yang berbasis teknologi atau berbasis pipet. Mungkin itu saja testimoni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Guzi Safari dari kelas 12 IPS 2. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau menyampaikan pesan dan kesan saya selama belajar bimbingan konseling dengan materi math mapping yang dibimbing oleh Ibu Rini Putrianita. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Rini Putrianita ini sangat menyenangkan, tersusun dan juga jelas, di mana kami dapat mengekspresikan diri kami dengan sebebas mungkin tanpa ada hambatan dan halangan. Ketika saya belajar dengan Ibu Rini Putrianita, saya merasa senang, gembira, dan juga mengekspresikan diri saya dengan sebaik mungkin. Karena beliau mengajar kami dengan penuh rasa sayang, sehingga kami termotivasi untuk terus belajar dan melangkah maju. Jika kami gagal, beliaulah yang selalu mendorong dan mendukung kami agar tidak pantang menyerah dalam pembelajaran tersebut. Ibu Rini Putrianita lah yang pertama kali mensupport dan mendorong kami agar tidak terpuruk dalam suatu kegagalan. Saya, salah satu murid Ibu Rini Putrianita, mengucapkan banyak terima kasih karena telah membimbing kami. Semoga Ibu Rini Putrianita dapat menjadi guru penggerak yang sukses. Baiklah, demikianlah aksi nyata yang saya lakukan. Semoga pada kesempatan yang akan datang, saya bisa lebih baik dalam melakukan aksi nyata. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.